Oke, Bapak Ibu yang bulan kemarin sudah sempat mengikuti Parents Teacher Meeting kita, di mana kita membahas banyak hal tentang student analytic dan Bapak Ibu ada waktu Q&A. Nah, di akhir dari sesi Parents Meeting itu saya sempat mention sedikit tentang ada perubahan dari program reading kita. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa program reading kita ini tidak kita masukkan ke dalam program yang sifatnya kita assess secara sumatif ya, dinilai grading nilai gitu. Tapi kita lebih ke arah formative assessment. Dan dari program reading diploma yang kita sudah kerjakan di semester pertama, kita mengevaluasi terus karena ini program yang pertama dan mungkin pertama kali ada di sekolah di Surabaya, yang dimana kita penekanan kepada kemampuan atau engagement atau peningkatan rasa ingin membaca dari anak-anak. Oke, jadi goalnya adalah sebenarnya di sisi itu, rasa ingin membaca ada di anak-anak. Oke, nah karena kita melihat begitu banyak macam masukan dari orang tua, dari murid sendiri dan juga dari guru, maka kita akan sedikit ada adjustment dan ini akan menjadi program yang kita sudah fixkan. Dengan kita kasih nama, kita rubah menjadi nama Joy of Reading Program. Dari yang reading diploma kita rubah menjadi Joy of Reading Program. Sebenarnya reading diploma ada di dalamnya Joy of Reading Program. Jadi kita lebih luaskan lagi dengan kita penambahan adalah di project based learning. Jadi ada project based yang sifatnya melengkapi dari buku yang mereka anak-anak baca. Ya. Nah, kenapa sih Nola itu penting sekali mementingkan kemampuan membaca anak-anak? Ini saya sedang mencoba ya, kita tarik mundur, kita mencoba kira-kira nih apa nih yang menjadi latar belakang kenapa kok membaca ini menjadi satu keahlian yang sangat penting, karena ini menjadi satu keahlian ya, masuk ke dalam skill, bukan masuk ke dalam materi subjek core gitu ya. Oke, kita akan coba lihat satu-satu. Alasan pertama adalah karena pada tahun 2015 itu hasil dari PISA, negara-negara di OECD ya PISA itu adalah badan organisasi yang hasil surveinya selalu dipakai menjadi benchmark mutu pendidikan dari suatu negara. Nah, 2015 itu ada satu survei yang cukup mengejutkan buat kita. Jadi dari kurang lebih 15 anak usia 15 tahun di ASEAN itu dites dari sisi science, math dan reading. Ya, jadi science, math dan reading, core subject yang dimana kita juga ada penekanan di NOLA. Ya, nah hasil yang mengejutkan adalah di Indonesia itu ada di urutan yang cukup bawah. Itu kalau Bapak Ibu lihat ini di bawah sekali. Jadi di urutan yang bawah sekali ini kelihatan di bawah ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa anak Indonesia itu 42% usia 15 tahun itu jelek di 3 area ini. Kurang bagus, performing poorly. Jadi kurang bagus di 3 area math, science, and reading. Sedangkan ada sekitar sekian persennya itu mungkin salah satu ya, science atau math yang jelek atau science atau reading yang jelek. Dan yang sisanya itu hanya satu bagian dari 3 ini. Nah, ini cukup mengejutkan gitu. Bahkan ada satu joke yang muncul di satu blog itu saya cukup baca. Mereka menyebutkan bahwa dengan data ini menunjukkan bahwa anak Indonesia itu good for nothing. Jadi sebenarnya anak Indonesia itu nggak bisa apa-apa. Saya menggarisbawahi di titik di kemampuan science, math, dan reading. Kenapa? Karena science itu berbicara bukan dari nilai, sekali lagi. PISA result tidak pernah berbicara tentang nilai. Jadi sifatnya lebih ke arah survei, literasi, di interview, menjawab pertanyaan-pertanyaan sifatnya uraian. Jadi lebih ke arah pengertian atau pemahaman daripada 3 subjek ini. Dan Indonesia cukup berat di sana. Mungkin secara matematika kita bisa ikut masuk beberapa olimpiade dan lain-lain, tetapi sebenarnya pengertian dari matematika ini cukup kurang begitu. Terutama apalagi di daerah reading. Reading ini apalagi menjadi satu bagian yang buat saya kok tidak pernah jarang ada sekolah yang memberikan perhatian ke sini. Padahal reading ini menentukan kemampuan anak untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, kita tahu bahwa hari ini pengetahuan itu bukan lagi didapat dari guru. Guru menjadi sangat terbatas oleh karena internet, oleh karena overloaded information yang banyak membanjiri dari internet.
Maka bagi saya, bagi Nola, kemampuan membaca ini sangat penting karena anak ini nanti harus bisa mendapatkan informasi yang betul, sejati-jatinya yang betul. Nah, efek daripada kemampuan membaca math reading science ini yang cukup yang jelek di tahun 2015 itu adalah kalau tahun 2015 itu diuji anak umur usia 15 tahun, itu 2015 yang tahun artinya kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu, maka sekarang anak-anak ini usia sekitar 20 tahun. Betul? Nah, 20 tahun maka yang terjadi, coba aja cek yang berseliweran di sosial media, yang berseliweran di YouTube dan lain-lain. Nah, anak-anak cukup mengenaskan ya kondisinya ya. Jadi tidak bisa membaca informasi dengan betul. Anak-anak bisa menjadi sumber penyebaran hoaks, berita-berita hoaks, berita-berita palsu yang bisa membahayakan buat banyak orang. Nah, ini terbukti dari ini. Makanya kita penting sekali harus, ya saya Nola ini punya keinginan untuk bisa mengubah ini semua. Makanya kita coba evaluasi, kita bikin sesuatu, kita emphasizing on reading supaya mereka anak-anak berani membaca atau suka membaca. Kita sadar sendiri bahwa anak-anak sekarang cukup sulit atau tidak mau membaca, mereka lebih suka melihat video YouTube dan lain-lain gitu ya. Nah, ada sedikit hasil penelitian juga dari Juliana sama Tulo Merisostom dari Department of Teacher Education dari University of Turku, Finlandia. University of Turku itu salah satu universitas terbaik, 1% terbaik di dunia. Oke, dia bilang begini, a child who does not learn to read fluently and comprehend different kind of text in the early school years may have severe difficulties. Jadi anak yang tidak belajar, tidak diajarin bagaimana membaca secara lancar dan secara ada komprehensifnya, jadi bisa mengerti berbagai macam teks sejak usia dini atau usia elementary atau SD, maka dia akan punya masalah di beberapa pelajaran di sekolahnya. Ini Boyer and Green Snolling pada tahun 2005 dia tulis hasil penelitiannya. Nah, dilanjutkan lagi sama peneliti dari Department of Teacher Education ini, dia bilang bahwa sayangnya anak-anak dengan kemampuan membaca yang rendah pada saat mereka kelas 1 dan kelas 2 biasanya mereka akan selalu juga continue struggle dengan comprehension letter. Jadi pada waktu mereka usia-usia grade yang berikutnya itu mereka kesulitan luar biasa. Gitu. Nah, makanya kita penting sekali mereka berbicara bahwa kalau misalnya kita bisa menetapkan atau meletakkan kemampuan membaca dari awal, reading skill ya, dikatakan ini reading skill bukan reading subject, reading skill, kemampuan atau ability to read dari awal, dari usia-usia awal, maka secara efek yang muncul itu bukan hanya pada saat SD, pada waktu mereka elementary, pendidikan dasar, tapi juga pada keseluruhannya sampai seumur hidup sebagai seorang pembelajar. Gitu. Makanya penting sekali untuk anak-anak itu dari usia sedini mungkin diberikan kemampuan untuk membaca. Begitu. Kemarin program reading diploma kita sebenarnya lebih heavy kepada high school gitu. Jadi kita pernah coba itu program dari Finland. Ternyata itu cukup berat karena Indonesia anak-anak belum mencapai level membaca sesuai dengan umurnya. Banyak yang mereka kelas 5 tetapi level membacanya seperti anak kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 gitu. Sorry to say but it's happening like that gitu. Nah, tapi ada anak yang mereka dari awal, dari kecil itu sudah dibiasakan membaca, dikasih kemampuan pada waktu mereka masuk kelas 5, kelas 6, maka ya itu tidak menjadi masalah. Which is ini sangat penting buat program pembelajaran mereka ke depannya. Nah, oleh karena data-data itu maka kita mengadakan program merestrukturisasi program yang dari diploma kita jadikan menjadi program Joy of Reading, yang dimana di dalamnya itu adalah program yang sifatnya membaca, memberikan kemampuan mereka membaca dan kemudian memberikan mereka project based, sesuatu aktivitas yang membuat mereka senang, men-trigger untuk mereka membaca. Ya, jadi Joy of Reading program itu enhance the children's engagement and success in reading. Jadi kita ingin memberikan peningkatan terhadap partisipasi anak dalam membaca dan akhirnya membuat mereka menjadi sukses dalam membaca. Mereka menemukan ada rasa aha moment pada waktu mereka membaca, bahwa membaca itu sesuatu yang menarik lebih daripada mereka bermain atau melihat video atau mendengarkan audio begitu. Ya.
Nah, tujuan dari Joy of Reading Program itu bagaimana kita melaksanakannya, bukan tujuan bagaimana kita melaksanakannya, itu terdiri dari 3 area ini. Yang pertama, kita mau stimulate mereka punya interest. Jadi kita menstimulasi mereka ke rasa keinginan untuk membaca mereka, karena ini cukup sulit apalagi kalau misalnya orang tuanya sibuk dan nggak bisa membaca, walaupun orang tua juga suka membaca mungkin, tapi karena sibuk jadi nggak ada waktu yang disediakan untuk anaknya bisa membaca bersama-sama. Maka tidak ada contoh, tidak ada role model yang bagus. Saya setuju dengan role model, Nola setuju dengan role model. Jadi ada role model di mana guru atau orang tua itu punya waktu untuk membaca bersama-sama dengan anaknya. Ya, which is itu kita lakukan, saya personally sama istri saya lakukan di rumah gitu. Jadi tidak kesulitan untuk anak-anak saya belajar secara mandiri di rumah. Terus kemudian setelah menstimulasi rasa ingin membaca mereka, kita juga mau meningkatkan mereka punya rasa percaya diri bahwa mereka itu bisa menjadi seorang a good reader gitu, pembaca yang bagus gitu. Dan mereka bisa membacakan buat orang lain juga. Di 2 hal ini. Yang ketiga ada reading engagement. Kita mau meningkatkan kegiatan apapun yang tujuannya kita bikin tujuannya untuk supaya anak ini mau terlibat di dalam proses membaca. Jadi 3 hal ini. Kita ada reading engagement, terus kita ada stimulate interest, dan kemudian kita boost confidence. 3 hal ini akan meliputi tercakup di dalam namanya program Joy of Reading. Nah, how to-nya bagaimana caranya? Yang pasti untuk supaya bisa semua itu masuk, yang pertama kita akan biarkan anak-anak memilih buku sesuai dengan kemampuan bacanya. Saya sudah sebut di awal tadi bahwa ada anak yang usia 5-6 tahun, usia kelas 5 atau kelas 6, harusnya dia levelnya sudah bisa membaca teks yang bersifat lebih ke arah fakta, terus berita dan lain-lain, tetapi nggak mau membaca itu. Sukanya bacanya yang komik gitu, gambarnya banyak, tulisannya sedikit, dan itu dia terus baca di sana. It's okay. Artinya dia level membacanya memang masih sampai di sana. Bapak Ibu nggak usah bingung, nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah stres, nggak usah depresi. Oke, it's okay, biarin anak-anak bertumbuh dengan, kalau kita tahu bahwa kita Nola ini menekankan kepada learning process. Jadi ada proses pembelajaran. Kita sabar mengikuti proses belajar anak ini. Maka it's okay, tidak apa-apa kalau anak itu cuma baru bisa mendapatkan atau kemampuan membacanya baca komik gitu. It's okay, tidak apa-apa, jangan takut, biarkan. Nah, makanya kita memberikan itu kemampuan kebebasan untuk anak itu bisa memilih. Kalau kemarin kita coba paksakan, kita mencoba memaksakan anak kelas 4 ya harus bacaannya sesuai anak kelas 4. Nanti berikutnya mungkin saya akan coba sedikit ceritakan bagaimana level-level daripada membaca. Buku-buku apa sih yang seharusnya ada di dalam level anak itu sesuai dengan umur atau dengan grade-nya mereka, kelasnya dia. Nanti kita akan coba ya berikutnya. Tetapi kita akan coba fokus kepada Joy of Reading. Nah, kita biarkan anak untuk memilih bukunya sendiri sesuai dengan minatnya dia. Dengan tujuan tadi, ingat key thumb rule-nya kan 3, boost confidence, and then engagement, jadi engage dalam membaca, keterlibatan mereka mau membaca, dan kemudian interest. Dan mereka ada keinginan untuk membaca. Makanya mereka harus membaca buku yang tidak merasa tertekan. Mereka harus membaca buku di mana mereka senang. Mereka bisa baca berulang-ulang, mereka bisa bawa buku itu kemana-mana. Ya, jadi kita biarkan memilih bacaan sesuai dengan kemampuan bacanya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di website Reading Diploma kita, itu kita sudah nggak lagi menggolongkan buku atau koleksi buku kita online itu dengan kelas. Jadi yang kelas 4, kelas 5 itu bisa lihat yang kelas bawah, kelas 1, 2 bisa lihat kelas atas. It's up to them. Ada mungkin kemungkinan anak yang kelas bawah bisa punya kemampuan membaca lebih cepat. Dia bisa ngambil buku yang di kelas atas. It's fine, never mind. Kita biarkan anak untuk memilih karena sesuai dengan kepercayaan diri mereka. Ya, kalau enggak gitu kasihan nanti anak kan merasa bahwa aku ini enggak bisa loh baca buku yang banyak tulisannya, nih bosen, ngantuk, males, dan enggak ngerti bahasa Inggris lagi misalnya kalau bahasa Inggris gitu. Ya, kita menghindari itu. Jangan sampai anak itu merasa bahwa dia tertekan luar biasa pada waktu ada kelas Joy of Reading. Namanya aja Joy of Reading. Jadi kita membuat kelas Joy of Reading ini semaksimal mungkin bisa dinikmati oleh semua anak, gurunya menikmati, orang tuanya juga menikmati oleh karena anaknya bisa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu oleh karena hasil daripada mereka senang membaca. Ya, itu yang pertama. Jadi kita bebaskan mereka memilih buku bacaan sesuai dengan kemampuan baca. Yang kedua adalah
untuk bisa men-trigger mereka punya engagement atau kemauan dan interest mereka dan kepercayaan diri mereka dalam membaca, maka kita akan berikan mereka kegiatan-kegiatan ya sesuai dengan bacaannya. Yang mana kegiatan ini bukan kita guru atau parents yang memilihkan. Ya, jadi murid itu kita berikan waktu untuk mereka memilih. Karena kita akan berikan mereka kesempatan untuk memilih dan berkomitmen terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka akan mengerjakan setiap aktivitas sesuai dengan buku-buku yang akan nanti mereka pilih. Nah, aktivitas ini adalah aktivitas yang mereka suka. Dan kita batasi 5. Kalau misalnya dia mau milih 3 juga it's fine, gak apa-apa. Ya, 3 terbaik atau 5 terbaik yang mereka bisa dan mereka suka akan lakukan. Jadi istilahnya gak disuruh, tapi mereka akan lakukan terus. Gitu. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, setelah mereka memilih buku, mereka memilih kegiatan, maka mereka akan membaca bukunya itu sambil mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang mereka baca. That's how it is, that's simple. 3 step, pilih buku, mereka memilih kegiatan, dan kemudian mereka baca itu. Oke, bisa bolak-balik. Mereka kadang-kadang milih kegiatannya dulu, terus kemudian baru milih bukunya. Jadi mereka bisa mix and match. Atau di tengah-tengah mereka sudah milih ternyata ini kegiatan yang saya pilih ini bagus untuk buku yang ini. It's fine, gak apa-apa. Atau mereka mengulangi, gak apa-apa. Tujuannya adalah mereka feel safe, feel welcome, feel confidence. Dan mereka tidak dinilai dalam artian tidak dinilai seperti degrading. Tetapi skill kemampuan membacanya yang kita cari. Oke, jadi itu 3 hal yang kita akan lakukan untuk anak-anak. Yang kita mau tuju adalah nomor 1, mereka itu bisa supaya ada rasa keinginan untuk membaca lebih gitu loh, Bapak Ibu. Saya mungkin akan kasih penekanan bahwa goalnya kita ini bukan untuk memberikan tekanan buat anak-anak kita. Oke, jadi please saya minta tolong kepada para parents juga kalau anaknya sedang sibuk mengerjakan ini dan istilahnya ya. Dikasih keleluasaan lah untuk mereka bisa mengerjakan ini. Mungkin nanti akan ketemu kok sibuk project terus dan lain-lain. Anyway, lebih baik anak itu sibuk dengan project dari yang kita berikan daripada anak itu sibuk main sesuatu yang kita juga nggak tahu, right? Itu. Jadi ini Joy of Reading program. Oke. Next, ini ada berbagai macam activity yang kita usulkan. Kemarin kita sempat kerjasama. Jadi ini adalah program bersamaan dengan Makerspace, dengan Science, dengan Math, dengan semua apa yang subjek kita pelajarin itu ada di dalam sini aktivitasnya kurang lebih gitu. Multimedia macam-macam. Jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu lihat kadang-kadang anak-anak kok enggak ada Makerspace ya hari ini ya. Itu karena itu dipakai untuk part daripada program Joy of Reading. Jadi kita combine, seakan-akan combine kelas dengan harapan anak-anak bisa menyelesaikannya. Ada banyak kegiatan, ada yang melibatkan mereka personal, jadi mereka kemampuan mereka personal, masing-masing personal. Ada juga yang mereka melibatkan mereka dan orang lain atau teman-temannya, dan ada juga yang melibatkan mereka dan gurunya atau orang tuanya gitu. Ya kalau guru pasti ya, tapi kalau orang tuanya atau siapa orang yang di rumahnya itu kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Dan ini semua ada di dalam poin-poin ini. Ada beberapa yang kita sudah sutir lagi keluar karena nggak populer di kalangan anak-anak. Jadi kita keluarkan, mungkin tahun depan akan populer lagi, ada gerombolan anak baru lagi yang mungkin suka dengan itu. But who knows, you never know. Intinya adalah kita mencoba mencari kegiatan yang relate, yang berhubungan dengan mereka, yang mereka bisa lakukan dan mereka sangat confident do it. Ya kalau sekarang mungkin kalau beberapa anak-anak yang grade 5, grade 6 mereka lebih suka bikin yang sifatnya multimedia gitu kan, bikin film gitu. Ada yang bikin game gitu, game online, maksudnya game pakai coding. Ada juga yang mereka pakai desain kemampuan gambar mereka, terus mereka bikin desain di print dan lain-lain. So it's gonna be very good, it's gonna be exciting. We are very excited. Kita excited as the teachers, sebagai sekolah kita excited lihat program anak-anak sudah mulai berjalan, itu tugas yang kedua, and it's very good. Gitu. Ya, nah ini sedikit foto tentang apa yang kita sudah mulai kemarin. Ini grade 5 and 6 mereka milih 5 activity gitu. Jadi kita bebaskan mereka memilih dan mereka berkomitmen mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Dan you know what? Ini cukup sulit loh, lama buat mereka untuk memilih. Kita cukup shock juga, kaget gitu melihat, wah cukup surprise gitu. Karena mereka benar-benar memilih
Ya mereka mulai belajar berpikir gitu, menganalisa. Ini kalau saya milih ini, bisa nggak saya selesaikan? Oh, atau mungkin mereka juga, oh saya tak milih ini aja karena ini yang paling gampang, yang saya paling bisa. Begitu. Maka hasilnya anak-anak itu ada 5 yang mereka pilih dan kita foto dan itu kita catat semua progresnya dan ya, untuk mereka nanti bisa ingat, oh saya milih 5 ini dan ini saya komitmen untuk melakukannya. Dan ini juga melatih mereka untuk menjadi pembelajar yang independen. Begitu. Jadi itu sedikit tentang Joy of Reading program yang kita sudah running bulan Januari kemarin, Januari Februari, sekarang masuk bulan ketiga, sudah masuk ke program kedua. Sedikit telat untuk informasi ini, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi informasi yang ada. Bapak Ibu parents bisa mengerti, bisa mendapatkan gambaran secara utuh dan mendukung anak-anak untuk mereka bisa menjadi pembaca atau a very good reader yang akan sangat benefited for their future. Oke, thank you. Kita ketemu lagi nanti di beberapa informasi yang berhubungan erat dengan pendidikan anak-anak kita di Northern Light Academy atau di NOLA ini. Thank you parents.